Kenapa guys? Kok kusut kali muka kau? Macam mana nih? Kenapa guys? Cerita lah sama gue guys. Biasa lah guys. Kenapa guys? Kan lu tahu sendiri guys. Apa guys? Kan lu tahu sendiri kemarin gue cari itu guys, locker guys. Kan gue dapet info locker dari aplikasi. Di Bekasi itu, dari aplikasi Mice kan? Iya. Terus kenapa guys? Kok bisa kusut gitu? Macam mana? Kok balik lagi ke sini? Jadi gagal guys. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Ingat itu saya punya video kita dulu lama Yang mana? video ekspektasi versus realita. Oh iya. Ternyata ekspektasi itu tidak akan sesuai dengan realita. Apa yang kita sekali. pikir itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kita sudah meramalkan pahitnya kehidupan dari dulu ternyata. Iya guys, kita pindah ya. Anak-anak apa ya guys? Indigo. Apakah kita terlahir dari masa depan yang diciptakan dari waktu dulu ya? Bukan guys, kita anak Indigo guys. Bingung ya guys ya. Iya guys, kita belum masuk masa depan guys. Gua ceritain dari awal apa dari mana nih? Ya, bagusnya mending dari awal sih guys. Ya. Dari awal ya. Iya guys. Awalnya saya bangun tidur. Ku terus nanti. Nah. Tidak. Bener guys ini guys, bener Oh guys. iya, siap. Bangun tidur, dapat chat WhatsApp, katanya nanyain nama gua, ini dari PT ini, dari aplikasi itu, katanya mau melanjutin wawancara gitu. Oh iya guys. Terus ini gimana guys? Ya, gua mulai seneng, soalnya kan tahu sendiri kan kita nggak kemana-mana dalam waktu lama ini. Lowongannya itu kan di sana tertulisnya apa sih, editor buat konten TikTok sama YouTube. Di keterangan aplikasinya begitu. Tapi waktu gua sampai sana ternyata bukan itu. Terus apa guys? Setelah gua pikir-pikir, setelah gua telah ternyata gurunya lebih keren. Kukira itu kelowongan mandor guys. Serius. Bukan. Apa guys? Gua nyampe sana, kata orang sananya, ya katanya begitu. Bentar ya. Ya apa guys? Kok bilang ya begitu? Belum kelar guys. Oh guys. Kata orang sana, kita memang ngebutuhinnya itu editor, tapi lebih ditekankannya harus bisa juga jadi scriptwriter gitu. Oh gitu guys. Kan lu tahu sendiri, gua gak punya basic jadi scriptwriter. Gua taunya di aplikasinya dibutuhinnya editor doang. Ya gua kalau jadi editor mah hayu gitu, makanan gua banget kan itu mah. Iya guys. Scriptwriter sama editor itu pekerjaan yang berbeda ya guys. Berbeda banget kan? Berbeda. Cuman Berbanding, kenapa kan? itu harus ada guys? Jadi job desk-nya itu tidak sesuai guys. Bisa lah masuk, cuman agak jauh dari situ guys. Makanya lu juga bingung kan? Iya guys. Gua juga bingung, apalagi penonton lebih bingung. Iya kan? Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Iya kan? Yang penting lu pernah perapan Japa. Iya kan? Iya kan? Jadi waktu gua disuruh ke tempat kerjanya itu, gua udah disuruh bawa baju. Udah bawa baju banyak-banyak di tas sampai sana. Ternyata gua selama waktu ketemu sama besoknya dites dulu jadi seorang scriptwriter. Terus pas waktu dites itu gimana nih? Jadi scriptwriter gua gak bisa. Dan gua pun meyakininya gua gak bakal bisa gitu. Jadi ya gua balik lagi ke sini. Nah, jadi lu datang ke sana dengan semua yang lu punya, dengan ambisi lu yang lu punya, cuman lu pulang dengan keadaan mentah dan gak bawa apa-apa gitu ya guys ya. Iya. Itu yang bikin lu kusut, muka lu kusut dari tadi. Iya, yang gua kesal juga kenapa harus jadi bercabang gitu dan locker itu sekarang banyaknya. Iya sih. Judulnya kan di lockernya itu editor pak. Kok waktu sampai sana gue harus bisa jadi scriptwriter juga gitu kan. Dan lu mau tahu gak gimana kerjanya scriptwriter di sana? Gimana guys? Ini menurut lo gue benar-benar scriptwriter atau apa bukan lo nilai sekarang ya? Oke guys. Gimana guys? Jadi waktu pertama gue nyampe ke sana, lanjut part 2. Oke. Di sana gue disuruh ini bro, Apa guys? memikirkan 200 konten. 200 ide konten untuk kedepannya buat si PT itu gitu. Jadi perusahaannya di sana tuh berkembang di bidang TikTok ternyata. YouTube-nya ada tapi lebih gedenya ke TikTok dia tuh. Itu konten apa guys ya kalau di TikTok? Konten TikTok guys. Maksudnya kayak gimana? Jadi Makanan, fashion atau absurd kontennya dia tuh Berat badan? kayak challenge gitu. Oh, challenge-challenge gitu guys. Misalkan makan jempol pakai kaki gitu. Makan kaki pakai jempol? Iya kayak gitu Oh, iya. challenge-nya.
naik tangga nggak pakai tangga kayak gitu. Iya, guys. Challenge-nya. Kayak gini ya guys, kita pun pernah bikin konten tuh yang waktu minimal itu kan challenge ya guys. Susah guys, ini apalagi 200 guys buat Iya, kedepannya, itu guys. kan satu ide juga susah ya. Iya guys. Gua tuh harus bisa gitu dan gua gak lolos bro. Dalam waktu 1 hari sampai siang tadi itu gua cuma bisa bikin sekitar 113 ide doang dan itu langsung gak masuk gua katanya. Ya udah, terus gua ditanya, lo bisa sanggup apa enggak katanya gitu. Gua jawab ya dengan penuh percaya diri, gua gak bakal bisa kayak kata gua gitu bro. Oh gitu guys. Kata dia ya udah pulang, kasih ya katanya udah kesini gitu. Gua minta pendapat ke lo deh. Oke guys. Menurut lo itu job desk-nya seorang scriptwriter apa bukan? Kalau menurut gue itu bukan. Apa sih kalau scriptwriter itu bukan itu guys kerjanya kalau menurut aku. Scriptwriter itu artinya penulis, Artinya kan penulis naskah, bukan pembikin naskah. bukan penuangkan ide. Kalau Betul, penuang kan? ide itu biasanya sutradara atau siapa guys? Iya betul. Gue nangkapnya di sana. Jadi ada banyak job desk di satu pekerjaan yang ditulis di aplikasi ini. Iya, Di guys. aplikasinya ditulis cuma editor doang. Yang gue tangkap di sana, gue di sana itu dikasih arahan dulu. Arahannya itu ya gitu, gue harus mikirin ide konsepnya, bikin skripnya. Habis itu kalau mau produksi, kalau ada properti gue harus cari propertinya. Kalau produksinya beda orang, nanti ngeditnya gue gitu. Anjing kali, kok itu jadi itu guys? Kok bikin konten sendiri aja kalau gitu guys? Iya kan guys? Gue juga mikirnya gitu. Gimana bro? Itu maksudnya kalau gue yang lengkap itu gue jadi ngambil satu kesimpulan itu bukan scriptwriter sebenarnya. Sutradara guys itu guys. Itu content creator. Content anjing. creator guys. Jadi dalam satu perusahaan itu semuanya content creator. Kayak gini jadinya. Iya guys. Jadi gini guys. Kalau misalkan ya guys, kita bikin skrip sendiri, bikin judul sendiri, bikin ide sendiri, terus yang nyiapin properti kita sendiri, terus yang editor kita sendiri, itu udah beberapa job desk deh yang masuk. Yang menyiapkan properti itu kita runner guys. Iya. Runner yang menyiapkan properti kita pernah jadi runner guys. Iya. Kan? Bekasi ke itu guys, Jakarta Selatan, ke jauh kali kan ngambil tripod itu guys. Iya. Waktu itu kan guys. Iya. Jadi waktu proyekan kita yang itu ya video guys. profile company. Iya guys, pas waktu tadi kan penyiapan properti, terus ide. Kalau ide itu biasanya dari sutradara guys. Scriptwriter emang udah ada job desk-nya, scriptwriter, dia penulis bukan penuang ide guys. Scriptwriter itu kalau yang buat tangkap seharusnya seorang scriptwriter itu cuman Mendengarkan kayak tuh menulis. kayak misalkan ada orang yang punya ide terus kita bikinin skripnya kan. Seperti itu guys. Seperti itu kan harusnya guys. Iya. Makanya guys, bayaran yang dia berikan ya mungkin hitungannya besar gitu guys. Bayarannya gua kasih tahu aja sih. Bayarannya itu sekitar 3.000. Dia 3.000 masih bayarannya. Bukan sekitar lagi 3.000 dia. 3.000 kecil kali guys. Aku Iya. 3.000 satu job desk itu guys. Itu waktu kau di mana guys? Waktu di perusahaan yang di Yang itu di guys. profile company itu guys. Iya guys, yang profile company itu guys. Nah waktu itu kok itu satu job desk kan? Iya satu job desk, cuma jadi drafter doang guys. Nah, Kok ini banyak kali. kenapa aku lebih memilih untuk mundur ya itu guys? Kalau kau jadi aku, kau bagaimana guys? Aku orangnya itu spontan kali guys. Kalau misalkan sudah tidak masuk, aku tuh orang yang paling gak suka kalau ada hak kita yang diambil. Kalau kita job desk-nya banyak, gajinya segitu guys, padahal aku nggak mau itu ambil guys. Aku juga mikirnya begitu guys. Kalau gajinya sampai 6 juta itu masih Masih masuk akal. masuk akal ya. Ini tidak guys, setengahnya pun tidak. Tuh dia bilang startnya sih mungkin akan naik gaji setelah 2 tahun bekerja di sana. 2 tahun anjing kali. 2 tahun anjing kali itu. Itu cuma perkiraan gue sih guys. Oh iya guys. Sehari 100 ya. Buat ide kedepannya itu sulit guys. Iya, saya juga mikir begitu. Jadi kita tuh job desk-nya editor, tapi disuruh mikirin 100 ide, itu keburu habis buat mikir itu guys. Iya. Gak bakal kita ngedit-ngedit. Nah, misal gue kerja di sebulan di sana, sebulan 30 hari, misal dikurangi 4 hari karena ada 1 hari libur. Hari apa tuh guys? Bebas katanya milih hari libur bebas. 1 tapi hari. pertama kali masuk 2 minggu pertama katanya jangan libur dulu. Kenapa Dia sih, bilang, guys? ya kagak tahu lah. Anjing kali dong. Gua waktu kerja di wedding juga gitu. Waktu kerja di wedding minggu pertama gak boleh libur. Kalau itu 2 minggu pertama jangan libur. Misalkan 30 dikurangi 4 berapa guys? 26 ya. Iya guys. Dalam 26 hari gue mikirin 100 konten, berarti 100 dikali 26 guys. 260 konten apa 2.600 konten? 2.600 guys. 2.600 Apa konten. ya, guys? Kuliah Dan apa guys? dari setiap kontennya harus berbeda, gak boleh sama guys. Itu gua mikirnya gak masuk akal aja gitu guys.
gimana bisa mikir 2.200 konten gak sama gitu, terus sedangkan konten-konten di sini tuh sudah banyak yang beredaran di mana, di media sosial di mana-mana gitu. 2.600 konten tuh yakin dalam satu bulan dipakai nggak bakal sampai Nggak bakal sampai 20, semuanya. misalnya 20. Dalam satu hari 100 ide yang dipakai aja kata dia bisa dipakainya cuma 50 katanya gitu. Tapi gini guys, 2 minggu itu kok 2 minggu bekerja tidak ada libur. Tapi yang waktu liburnya itu termasuk libur kah atau tidak? Tidak guys. pasti Kalau tidak itu kan ada apa saja dalam pekerjaan. Ada. Bahwa dalam 1 minggu itu wajib kerjanya hanya 5 hari. Selain itu masuknya itu ke dalam lembur guys. Kalau tidak, kalau baru kau tahu itu guys. kalau kau tidak dikasih uang lembur itu kan harus tuntut dia guys. Dan gue di situ baru tahu bahwa sekarang TikTok itu seberibet itu ternyata guys. Dalam setiap kontennya tuh ada skrip-skrip yang dibikin. Dan di sana juga gue baru tahu bahwa setiap TikTok kreator yang kontennya tuh kayak challenge gak jelas gitu, itu kayaknya settingan semua pak. Karena di sana gue lihat waktu sehari kesana gue lihat ternyata setiap kontennya itu nggak real guys. Jadi kalau misalkan ngasih uang ke orang yang gak dikenal, orang yang dikenal itu ternyata orang yang dia casting dulu sebelumnya guys. Dan castingnya di Thailand itu balik lagi tugasnya ke gue guys. Dan gue mikirnya gini bro, daripada gue mikirin ide sebanyak itu buat orang lain, mending kita bikin buat diri kita sendiri Iya, begitu bro. Gue bikinnya gini guys. Untuk mengisi waktu luang kita bro. Iya guys, kalau kebanyak ide 1 bulan dapat 2.600 ide, itu kok 2.600 dari salah satu idemu ada yang viral guys. Kau anggap itu ide dari kau dibilang plagiat, padahal yang buatnya engkau. Yang Tapi yang viralnya tuh dia. kita ya. Iya guys. Gitu guys. Mending kita jadi content creator aja guys. Kalau sendiri itu kita bergerak sendiri. Kemarin saya punya cerita seperti ini kan. Bagaimana bro? Saya ya ada teman gitu, dia tuh sedang kerjasama dengan apa sih yang punya kafe ya guys. Jadi dia tuh mau memajukan itu sosial medianya kafe itu. Dia tahu kita pernah bikin konten sama-sama dengan apa sih konten kita itu tidak mengecewakan dia pas waktu dia lihat. Oh iya. Lalu dia minta buat endorse ke saya guys, buat bikin video komersial juga sama dia guys. Kalau kita yang buat, kita diskusi sama dia, ide kita dari kita, itu termasuk dari kita loh. Pas waktu kau bilang konten kreator, itu pekerjaan konten kreator ya guys. Iya. Tapi gajinya dibagi-bagi guys. Iya. Itu nggak ada guys. Kalau saya kemarin itu bikin karena saya satu orang yang memikirkan skrip saya, yang buat ide saya, yang edit saya itu masih fair lah guys, dapat segitu. Jadi dapat segitu full. Memang kalau banyak orang dibagi-bagi juga bisa, tapi itu lu yang ngerjain sendiri, jadi lu dapat semuanya ke lu semua gitu ya. Iya guys, kalau kau kan itu semua pekerjaan tapi yang terima buahnya tuh dia, bukan kau guys. Kau tuh cuma terima gaji doang buat guys. satu job desk ya guys. Iya guys. Akhirnya jadi ngecewain lagi orang-orang terdekat gua guys. Lo kecewa sama gua guys? Enggak guys, aku gak ada kecewa sama kau. Ya udah. Aku tuh gimana ya guys, sama kau tuh macam sahabat Ciki Kanjut guys. 2 biji 1 batang guys. Iya guys. Gua takut orang-orang makin banyak dikecewain sama gua guys, karena gua gagal kerja begitu guys. Makanya gua malu kemana-mana guys. Enggak, Tapi guys. untungnya lu masih menerima gua di sini guys. Enggak guys, tenang aja guys. Jadi kita tuh cuman belum waktunya. Cuman belum, ada cuma 4. Jadi gini guys, cuman kita belum waktunya aja ya guys ya. Iya. Ada- Kita harus yakin kita juga bisa jadi mereka ya. Iya guys, kita kan ada mimpi itu guys, buat apa? Buat trip to Bali ya guys, belum guys. Tapi ya ke Bali cuman pisah-pisah gitu, nggak bareng-bareng. Akhirnya Udo yang belum pernah ke Bali. Udah ya, yang guys. belum pernah ke Bali guys. Gua ke Pak RT Bali. juga guys. Oh iya, gua ke Bali udah 4 kali ada kali guys. Saya baru 1 kali guys, tapi 3 bulan guys. Iya, sekalinya ke Bali lama guys. Iya guys. Gua Kau juga cuman- pernah kan ke Bali? Cuman main-main guys. Yang gue pengen sih gimana ya, buat para pencari, bukan sih maksudnya pemberi loker nih ya, please lah Masuk akal. masuk akal. Yang pertama itu udah jelas, maksudnya kalau ditulisin di awalnya lokernya dicarinya editor, nyampe sana jangan ganti gitu loh. Itu orang yang ngelamar pasti rata-rata yang Tricky banget, bisanya guys. cuma satu bidang yang memang dia bisa, makanya dia pede buat ngelamar ke situ gitu loh. Kalau alasannya nyampe sana bisa sambil belajar, ya bisa sih bisa, cuman kitanya juga jadi setiap orang beda-beda mikirnya pasti ini.
pasti orang kayak gue tuh pasti dibilangnya ribet apa gimana, tapi ya gue juga memang pengen sambil belajar, cuman kan realistis juga ya. Iya. Kalau misalkan ngerjain sampai multi job desk gitu, itu kayak ngedombain banget anjing kalau kasarnya Iya, ibaratkan. romus ya guys, bahasa Jepangnya romus ya guys, jarodi. Dari scriptwriternya aja penjabarannya menurut gue udah salah. Kalau setahu gue scriptwriter itu cuman ngembangin naskah dari sebuah ide. Kamu Mungkin juga dia pernah- pengen menghemat orang kali sebenarnya. Pernah sama uang menghemat budget guys. Menghemat budget, tapi budget yang dia dapat lebih besar. Iya jadinya. guys, jadi gitu. Jadi dia dapat uang lebih besar. Ya, mending. Jadi intinya apa bro? Yang kaya tetap bos. Yang kaya tetap kaya guys. Iya, yang kaya tetap bos maksudnya. Oh yang kaya tetap bos, kita Iya. nggak kayanya lama guys. Karyawan ya Tetap jadi karyawan guys. semakin lama semakin tipes guys. Iya guys. Makanya Kerja lembur tipes ya guys. iya. Kalau tipes karyawan mati, bos cepet banget nyari karyawan lagi guys. Iya guys. Dalam Jadi hitungan detik udah bisa dapat orang lagi. karyawan mati, bos nggak akan kerugian, cuma nyari simpen buka lowongan tuh udah dapat Dapet lagi. kandidat udah banyak guys ya. Mungkin dia juga gitu awalnya, jadi dapat gua dan gua gak itu, mungkin dia sekarang nyari lagi, udah dapat lagi sekarang kayak Iya. cepet guys. Gua udah bercerita sama lo, hati gua jadi plong bro, gua udah merasa jadi orang yang berguna lagi. Iya, dunia ini terlalu jahat guys untuk Tadi yang baik. itu waktu gua pulang, gua langsung telepon cewek gua bro. Kenapa guys? Jadi tadi gua selama di jalan pakai headset. Sambil pulang sih pakai headset. Kok Iya. pernah itu pulang pakai GPS pakai mendengarkan headset salah jalan? Ah bro? iya itu. Gua tadi gitu bro, tapi gak nyasar bro. Sekalinya dapat ala jalan yang salah masuk, gua langsung putar balik cepet-cepet bro. Bisa, tetap bisa, ikutin aja bisa kok. Iya guys. Dari Bekasi sampai Sukabumi nih, nyampe gua bisa. Berarti gua gak nyasar bro. Telepon cewek gua bilang ke cewek gua gitu kan. Lu kecewa gak begitu lihat gua sekarang begini lagi? Karena kan udah sering bro gua gini bro. Takutnya kalau udah keseringan jadi ketagihan. Oh sih saya coba-coba lah kok enak. Amit anjing, jangan sampai gue ketagihan gitu, jangan. Iya guys, jangan guys. Cewek gue juga responnya sekarang sudah mulai berbeda bro. Katanya terserah kamu aja, katanya gitu. Gue di jalan nangis bro. Lu nangis. Kata sambil nangis bro. Lah aku nangis jadi saya bayangannya gini guys. Sambil berkaca-kaca bro. Aku bayangannya gini guys. siang begitu Gitu, bro. guys, gitu, guys. Pakai helm jadi cuma kelihatan mata doang. Persis sekali, guys. Sambil pakai masker kan. Aduh guys. Mata doang Kasihan berkaca-kaca. kali. Dunia ini terlalu jahat untuk kau yang baik guys. Sambil lap ini kan, tuh tangan masih merah-merah gini kan, megang setang ini 6 jam. Jadi akhirnya ya begitu sampai rumah. Gue takutnya respon orang tua gue juga kecewa juga sama, tapi tadi nyokap gue malah kayak biasa aja bro. Untungnya orang tua ternyata masih nge-support gue bro, masih maksain buat gue juga. Iya, Tapi guys. gue malah gagal bro. Insting orang tua itu macam ini guys. Sejelek-jeleknya anak kita, dia tetap anak kita guys. Kau ngerti guys? Iya. Maksudnya ngerti guys? Ngerti, guys. Jadi itu tidak akan mengubah kodrat kita sebagai anak. Jadi orang tua itu tetap sayang meskipun kelakuan kita seperti ini, penghasilan kita belum semapan Rapatar ya guys. Tapi Rapatar- orang tua tetap sayang sama kita. Rapatar dari lahir udah bikin ini bro, udah bikin seminar sukses muda. Iya guys. Itu Rapatar guys. Kita beda guys. Rapatar, Kita Sobat berbeda sih. aja. Kita harus berusaha, harus bisa memastikan anak-anak kita terakhir dari orang yang kaya bro. Bukan guys, bukan seperti itu guys. Kau salah konsep. Jadi seperti ini. Ibumu melahirkan kau dalam keadaan telanjang. Apa ibumu mengharapkan kau pas waktu lahir udah jadi benghar guys? Tidak guys. Tidak. Tapi kau, orang tua kau mengasihani kau dengan rasa sayang itu agar kau menjadi orang yang berguna, bukan orang yang kaya guys. Bagaimana caranya kau jadi orang yang bermanfaat meskipun kau tak kaya? Kaya itu cuman hitungan nominal guys. Iya guys. Tapi kebaikan hati seseorang itu tidak ada duanya guys, tidak ada duanya. Tidak bisa dihitung guys kebaikan hati seseorang. Kau bayangkan saja, ada sebuah kisah guys, itu pas waktu zaman Nabi ya, ada seorang pelacur wanita, dia tidak pernah sholat dan berdosa mulu. Kau tahu pelacur pekerjaannya apa itu tiap hari guys? Apa guys? Pelacur itu pekerjaannya setiap hari ya gitu guys. Iya tahu. Dia tuh pas waktu itu di suatu tempat sedang dilanda kekeringan guys. Tapi wanita itu cuma punya 1 gelas air lah guys. Dan di situ pun ada banyak hewan-hewan yang belum keminuman. Jadi semuanya kehausan guys. Dia pun dehidrasi. Kalau dia gak minum air ini, dia bakal mati guys karena dehidrasi.
Tapi pas waktu dia mau minum, di depannya pun ada anjing yang sedang kehausan guys. Tapi karena dia merasa kasihan, merasa iba sama anjing itu, dia kasih air itu ke anjing dan dia pun mati. Karena apa sih? Karena dehidrasi. kehausan. Iya, akhirnya apa? Tuhan kita itu maha sayang, maha pengasih. Dia langsung dimasukkan ke surga karena satu pahala itu guys. Jadi apa ya guys? Tujuan kita di dunia itu bukan soal nominal, bukan soal materi. Tapi kita harus jadi orang baik. Iya guys, gitu. Iya, memang gue juga gitu bro. Gue pengen jadi tujuan hidup gue memang pengen jadi orang baik bro. Intinya gue udah lega nyeritain unek-unek gue di sini, dan terima kasih gue masih diterima di sini sama lu, sama teman-teman di sini. Semoga lu tetap gak kecewa sama gue gitu. Enggak guys. Pokoknya selamat datang kembali untuk Kukis ya. Iya bro. Ya udah bro. Ya jadi ini series baru di channel gua namanya drama kehidupan. Drama kehidupan. Jadi nanti setiap orang yang punya kejadian bisa cerita gitu. Mungkin Share ini cerita, besok ya. dia punya cerita yang apa gitu, langsung dibikin cerita, langsung dituangin, diuploadin. Ya, upload aja dulu lah. Dan jangan lupa video ini disponsori sama ABCD Creative Official. Jadi itu usaha kecil dia Kita semua lah, guys. Kita semua, bukan saya guys. Kita Iya, semua. ya info lebih lanjutnya dicek aja di sana. Ini IG-nya guys. Iya. Ini guys ya guys. Ini Iya. Ahmad. Iya. Ya gitu ya. Jadi udah bro, makasih bro. Oke guys, mau balik? Ayo mau Kuy. Kuy.